dosen tetap yayasan di Universitas Sisingamangaraja 12 Tapanuli, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya yang membawa mata kuliah evaluasi pembelajaran, dan materi pertama saya di pertemuan pertama ini subcapaian mata kuliah, yaitu mahasiswa dapat memahami, mengerti pengertian evaluasi pembelajaran dan tujuan konsep dasar pembelajaran. Bahan kajian, pengertian evaluasi pembelajaran dan penilaian dan juga pengukuran. Mahasiswa, apa kabar? Sehat, Bu. Kita sudah bisa belajar? Sudah, Bu. Oke, baik. Kita akan memulai pembelajaran kita, tapi saya akan menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya LPS kita hari ini, di pertemuan pertama ini, kita harus memahami, mengerti, mengevaluasi atau pengertian evaluasi itu dan konsep dasar evaluasi pembelajaran. Inilah yang menjadi RPS kita ya di pertemuan minggu pertama. Namun kita akan mencoba melihat materi kita, yaitu materi yang pertama, evaluasi pembelajaran. Nah, di sini kita lihat bab 1, karena ini masih pertemuan pertama. Bab 1 yaitu konsep evaluasi. Konsep dasar evaluasi. Nah, sebelum kita masuk di konsep evaluasi ini, kita harus mengerti apa itu arti daripada tes, evaluasi. Nah, sebelum kita masuk ke konsep dasar evaluasi, kita harus tentu mengetahui apa yang dikatakan dengan tes, evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Yang pertama, tes. Siapa yang bisa mengemukakan apa itu pengertian daripada tes? Yang jelas tes itu sudah pernah ada, kita tahu apa itu tes. Kalau ada keluar bahasa tes berarti apa? Berarti ujian. Berarti apa lagi? Alat pengukur. Nah, di sini menurut si Koni Semiawan pada tahun 1986, dia mengatakan bahwasanya tes itu adalah alat pengukur. Tes itu adalah alat pengukur. Kemudian menurut si Ahmad dan Glock dalam bukunya si Hamid ada dikatakan pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah substansial dan evaluasi. Substansial dan evaluasi. Kemudian apa itu penilaian? Penilaian itu dalam bahasa asing dikatakan dengan assessment, yang artinya apa? Penilaian. Nah, pada bukunya atau pada Departemen Pendidikan dan Budaya, dia mengemukakan bahwasannya penilaian itu adalah sebagai suatu hal yang memberikan informasi. Nah, kemudian yang keempat itu adalah evaluasi. Evaluasi itu apa? Nilai daripada produk yang akan kita hasilkan. Nah, di dalam konsep dasar evaluasi itu, di dalam pembelajaran, evaluasi pembelajaran itu, ini harus ada. Yang keempat ini kita harus mengetahuinya. Apa itu tes, apa itu pengukuran, apa itu penilaian, apa itu evaluasi. Karena tanpa ini kita tidak bisa mengajarkan dan tidak dapat menghasilkan hasil prestasi siswa. Jadi seorang guru itu harus mengetahui apa yang dikatakan dengan keempat konsep dasar evaluasi ini. Kemudian kedudukan dan dalam pembelajaran. Kedudukan evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama,
Nah, di sini ada kata dasar pembelajaran berarti belajar. Belajar itu adalah nah, kita saat ini apa katanya? Kalau kita ini, apa ini? Dikatakan dengan pembelajaran. Nah, kalau belajar, apa itu belajar? Interaksi. Ada interaksi antara si guru dengan siswa atau peserta didik. Nah, ketika ada pembelajaran dan belajar itu, maka tercapailah yang dikatakan dengan prestasi belajar. Nah, prestasi belajar itu merupakan proses mengejar prestasi oleh masing-masing peserta didik. Proses prestasi yang dikejar oleh masing-masing peserta didik. Jadi prestasi belajar itu adalah proses kita, proses murid sampai di mana dia mengetahui pembelajaran itu terjadi. Kemudian selanjutnya tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, kita harus mengetahui apa yang menjadi tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Di sini menurut si Kitenden tahun 1999 bahwa tujuan penelitian atau tujuan evaluasi pembelajaran itu merupakan asesmen purpose. Dan tujuan atau evaluasi pembelajaran itu harus mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik. Jadi fungsi daripada evaluasi pembelajaran itu adalah kita harus mengetahui sampai di mana peserta didik itu mengetahui materi yang disampaikan oleh si guru. Itu dia. Tujuannya itu dan fungsinya itu harus ada hubungannya. Nah, seorang guru itu harus memiliki yang dikatakan dengan silabus. Dan guru itu harus ada namanya RPP. Apa itu RPP? Rancangan pembelajaran. Kalau kita tadi saya sudah memaparkan, saya sudah menjelaskan terlebih dahulu, kita memiliki namanya RPS. Kalau dalam tingkat pendidikan tinggi, RPP itu sama dengan RPS. Rancangan pembelajaran. Jadi seorang guru itu tidak akan bisa melihat bagaimana fungsi evaluasi pembelajaran itu tanpa ada yang dikatakan dengan silabus dan RPP. Harus ada itu, karena kita harus berangkat dari sini sampai di mana pencapaian murid dan sampai di mana truk kita, ya, agar materi kita itu tersusun rapi. Itu makanya harus ada silabus dan PPP. Kemudian fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, fungsi evaluasi pembelajaran itu secara psikologis adalah peserta didik selalu butuh untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Nah, secara psikologis ya, peserta didik itu harus mengetahui sejauh mana materi itu akan tersampaikan. Maka tidak terlepas dari RPP. Ya, kalau kita tidak memiliki RPP, maka tidak akan tercapai yang namanya materi yang dipahami oleh murid. Nah, makanya secara psikologis itu bahwasanya evaluasi pembelajaran itu sebagai acuan untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa itu belajar. Kemudian yang kedua, secara sosiologis, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik itu mampu terjun ke masyarakat. Nah, bagaimana murid itu mampu terjun ke dalam masyarakat? Bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat? Bagaimana dia berinteraksi antara dirinya dengan orang
lain. Nah, itulah fungsi evaluasi secara sosiologis. Kemudian fungsi evaluasi secara didaktis atau metodis bahwasanya untuk membantu guru dalam mendapatkan pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajarannya. itu. Jadi kalau secara didaktis atau metodis, ya bahwasanya evaluasi itu harus ada untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik terhadap materi-materi yang akan diajarkan oleh si guru. Ya. Nah, makanya secara metodisnya seorang guru itu tidak akan terlepas dari referensis. Harus ada referensis ya. Harus ada buku-buku yang lebih mendalam. Nah, kemudian evaluasi itu berfungsi untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompok. Apakah dia anak yang pandai atau tidak? Jadi fungsi daripada evaluasi itu untuk melihat apakah murid itu bagaimana, pandai atau tidak pandai. Makanya ada dikatakan apa? Kalau di dalam penilaian ada namanya Kak. Apa itu KKM? Kriteria prestasi. Nah, untuk mengetahui fungsi daripada evaluasi itu, bagaimana tingkat kepandaian dan tingkat katakanlah kebodohan daripada mahasiswa murid itu untuk mengetahui suatu materi, maka dikatakan harus ada KKM. Ada ini merujuk ke sini. Nah, kalau di sekolah-sekolah itu biasanya 75 KKM. Jadi kalau di bawah 75 KKM-nya berarti dia tidak tuntas. Kalau dia sudah 75 berarti tuntas. Ini tidak tuntas. Jadi fungsi daripada evaluasi itu adalah untuk melihat apakah murid itu sudah tuntas atau tidak tuntas. Itulah fungsi daripada evaluasi. Kemudian evaluasi itu secara administratif berfungsi bahwa untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik. Nah, kalau di sekolah-sekolah biasanya kalau dia tidak tuntas, dia akan ada namanya remedial. Apa itu remedial? Ujian ulang untuk mencapai ketuntasan nilai KKM namanya. Nah, katakanlah kalau kita ya sebagai guru nanti melihat evaluasi pembelajaran itu harus berdasarkan KKM. Itu dia, berdasarkan itu. Nah, kemudian selanjutnya ruang lingkup evaluasi. Ruang lingkup evaluasi itu ada 4. Yang pertama, kuat suaranya. Yang pertama, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Yang kedua, Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. yang ketiga, Ruang lingkup evaluasi dalam perspektif penilaian proses hasil belajar. yang keempat, Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif berbasis penilaian kelas. Nah, di sini yang pertama, ruang lingkup evaluasi pembelajaran itu ada 3 penilaian. Yang pertama itu dikatakan di sana adalah domain kognitif. Nah, kalau dikatakan domain kognitif berarti pengetahuan. Sampai di mana pengetahuan si murid atau peserta didik. Kemudian yang kedua ada domain afektif. Apa itu? Sikap. Sampai di mana sikap murid dalam menerima pembelajaran. Kemudian yang ketiga domain, yaitu sampai di mana kemampuan si murid dalam pembelajaran. Jadi penilaian itu di dalam evaluasi pembelajaran itu ada 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, tidak terlepas dari sini. Penilaian itu harus berlandaskan kognitifnya berapa,
afektifnya berapa, kemudian psikomotornya berapa. Jadi kita membuat suatu kriteria penilaian itu bukan hanya berlandaskan 2, tapi harus berlandaskan 3. Begitu juga saya dengan kalian. Saya sebagai dosen membuat nilai kepada kalian berdasarkan 3 penilaian. Kognitifnya, afektifnya, kemudian psikomotornya. Itu. Kemudian yang kedua itu adalah ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran, yaitu bagaimana programnya, ya, bagaimana isi materinya, bagaimana metode pembelajarannya, apakah metodenya hanya ceramah? Nah, itu perlu dipertanyakan. Nah, di sini ruang lingkup itu harus melihat bagaimana isi materi pembelajaran, bagaimana metode pembelajaran, bagaimana media. Ini tidak terlepas dari media. Ya, kita mengajar itu harus ada media. Media apa aja? Media teknologi yang ada fokusnya laptop. Nah, kalau dia menceritakan tentang gambar-gambar atau katakanlah mungkin sejarah Indonesia, berarti ada gambar-gambar para pahlawan. Jangan nantinya kamu membuat suatu pembelajaran, sebuah materi tentang pahlawan, hanya namanya yang kamu buat. Nah, alangkah baiknya kita harus membuat media yang bagaimanalah yang dikatakan dengan Ibu Kartini. Jangan hanya namanya saja yang ditahu, tapi dilihatnya apa? Wajahnya. Siapa namanya Ibu Kartini? Siapa sih? Siapa pahlawan pendidikan siapa? Siapa Ki Hajar Dewantara? Ya kan? Itu harus bukan hanya ditulis saja, tapi harus ada media biar mereka semakin mengenal. Kemudian harus ada sumber belajar, referensinya. Referensis itu jangan hanya satu. Ya, kalau kita membuat suatu materi dalam pembelajaran harus berbagai referensis. Ya, untuk apa? Untuk memperdalam Pembelajaran. Untuk memperdalam isi daripada materi pembelajaran. Kemudian bagaimana lingkungan sekolah dan keluarga, ini penting. Ya, ini penting. Bagaimana dia dengan keluarganya, bagaimana dia dengan sesama temannya. Itu perlu. Seorang guru harus melihat itu. Nah, bagaimana penilaian akhir? Nah, setelah ini semua sudah ada isi materi pembelajaran sampai dengan media, maka kita harus apa? Menilai dia. Terciptalah yang dikatakan dengan KKN. Ya, itu. Jadi tidak ada nilai yang harus berlandaskan ini semua. Ya. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup evaluasi dalam perspektif penilaian proses hasil belajar. Yang pertama itu bagaimana sikapnya dan kebiasaan. Apakah dia datang, yang dikatakan datang duduk diam pulang. Apakah begitu? Seorang guru itu harus menjauhkan muridnya yang datang duduk diam pulang. Harus ada interaksinya. Kemudian bagaimana motivasi dia? Bagaimana motivasi? Seorang guru itu harus mampu memotivasi pesertanya. Ya, mau jadi apa muridnya nanti? Seorang guru itu harus mampu melihat di mana sih minat peserta didik ini. Apakah di musik, apakah di seni, apakah di mana lagi? Di olahraga dan segala macamnya. Seorang guru itu harus mampu melihat minat. Seorang guru itu harus mampu juga melihat bagaimana bakat siswa. Bakat menarikkah, bakat sebagai gurukah nantinya, bakat sebagai penuliskah nantinya. Itu. Kemudian seorang guru itu harus melihat bagaimana pengetahuan dan pemahaman siswa. Ya, bagaimana pengetahuan dan pemahaman siswa itu. Jadi di dalam pembelajaran itu harus ada interaksi yang baik antara guru dengan peserta didik.
Kemudian kita baru melihat bagaimana kecerdasan peserta didik itu. Ya, itu. Kemudian yang keempat, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif berbasis penilaian kelas. Nah ini, seorang guru itu dia menilai bukan hanya di selebaran kertas pada saat ujian, ya kan? Nah, tapi guru itu harus melihat dari tindakan dia di kelas seperti apa. Apakah ada interaksinya antara saya dengan kalian? Ataukah tidak ada sama sekali interaksi murid dengan siswa? Nah, seorang guru itu harus melihat evaluasi pembelajaran itu, harus melihat itu tadi. Bagaimana interaksi antara guru dengan siswa. Harus ada penilaian kelas. Jadi jangan harap ketika seorang guru menilai kamu mungkin katakanlah di bawah 75 KKM-nya jadi 65, jangan tanya, tugasku siap bu, ya kan? Ujianku siap bu. Nah, bagaimana kamu di dalam kelas? Jadi bukan berarti hanya di selebaran kertas saja nilai yang akan kamu dapatkan dari seorang guru. Tapi bagaimana pola interaksimu di kelas itu terhadap guru? Pada saat ngapain? Pada saat harus belajar mengajar. Itu harus ada seperti itu. Nah, ketika ruang lingkup evaluasi pembelajaran ini yang keempat ini berjalan dengan baik, saya yakin pembelajaran itu pasti menyenangkan. Ya, pasti menyenangkan. Kemudian prinsip-prinsip umum evaluasi. Yang pertama itu kontinuitas, kemudian komprehensif, kooperatif, adil dan objektif, kemudian praktis. Ini yang paling utama ya. Dalam pembelajaran itu, prinsip-prinsip umum dalam penilaian atau dalam evaluasi itu harus ada ini. Harus adil kita. Di dalam kelas itu harus adil. Jangan membedakan antara muridnya. Tapi kita harus bersikap adil. Harus bersikap adil. Tidak ada guru yang pilih kasih. Tidak ada guru yang melihat siapa ini, anak guru kah ini, siapakah ini. Tidak boleh. Tapi guru itu harus bersikap adil. Harus bersikap adil. Ketika kamu bersikap adil, maka evaluasi pembelajaran kita selesai. Tidak ada yang namanya nilai yang tak sesuai. Tapi pasti akan berjalan KKM itu. Kemudian jenis evaluasi pembelajaran. Ada itu evaluasi perencanaan, evaluasi monitoring, evaluasi dampak, evaluasi efisiensi ekonomis, evaluasi program komprehensif. Itu harus ada evaluasi. Nah, yang pertama itu evaluasi perencanaan dan pengembangan. Nah, dikatakan di sini evaluasi perencanaan berarti RPP-nya. Apakah RPP-nya itu tercapai? Apakah isi daripada materi RPP itu tercapai? Kita harus evaluasi melalui evaluasi perencanaan dan pengembangan. Kemudian yang kedua harus ada monitoring. Kita harus memeriksa sampai di mana keefektifan pembelajaran. Sampai di mana keefektifan siswa dalam menerima pembelajaran. Si guru dan siswa itu harus kita evaluasi, harus kita monitoring, memeriksa. Kemudian kita harus melihat bagaimana dampak yang timbul pada program pembelajaran. Kalau hanya selama saja, apakah mungkin itu akan menimbulkan ngantuk? Kan? Pasti akan ngantuk. Tapi kalau kita membuat evaluasi bagaimana program pembelajaran itu baik, pasti akan terjadi pembelajaran yang nyaman. Kemudian dalam evaluasi itu ada tingkat efisiensi pelaksanaan pembelajaran itu. Jadi bukan hanya administratifnya saja, tapi kita harus mampu mengefisiensikan pelaksanaan pembelajaran itu, mengefisiensikan proses pembelajaran itu. Nah, di sini penilaian proses dan hasil belajar itu ada 4. Ada penilaian formatif, sumatif, penetapan dan diagnostik.
sehingga pembelajaran itu bisa bagus. Itu dia. Kalau tidak kita lakukan di dalam pembelajaran itu ada evaluasi, ya pasti pembelajaran itu begitu-begitu saja. Tapi ketika kita membuat evaluasi pembelajaran, mulai dari awal, mulai menyediakan RPP, menyediakan media, menyediakan isi materi, menyediakan media, pembelajaran itu semakin baik. Tercapailah yang dikatakan nilai KKM. Sampai sekian kira-kira. Ada yang mau bertanya? Silakan. Siapa saja yang terlibat dalam proses belajar mengajar? Oke. Baik. Siapa saja yang terlibat dalam proses belajar mengajar? di sini ada yang tahu? Siapa saja yang terlibat? Siapa? Guru dan siswa. Apakah cukup? Guru dan siswa. Siapa saja yang terlibat di dalam proses belajar mengajar? Guru, siswa, kepala sekolah, guru-guru, orang tua itu harus terlibat di dalam belajar. Bukan hanya guru dan siswa tidak, tapi harus terlibat semuanya. Untuk apa? Untuk mencapai hasil belajar yang baik. Harus ada itu. Apalagi untuk orang tua. Saya selalu katakan itu harus ada kerjasama antara guru, murid dan orang tua. Supaya tercipta pembelajaran yang bagus. Nah, yang lain ada lagi yang mau bertanya? Ada? Silakan. Dari materi yang Ibu paparkan tentang evaluasi pembelajaran, saya izin bertanya, yaitu apakah pembelajaran itu hanya berkenaan dengan komponen prestasi atau hasil belajar saja? Sekian. Baik, apakah komponen belajar mengajar itu hanya berkenaan dengan komponen prestasi atau hasil belajar saja? apakah hanya di dalam proses pembelajaran saja dan hasil saja? Coba, apakah pembelajaran itu hanya mencapai bagaimana hasilnya, bagaimana komponen pembelajarannya? Apa hanya itu? Tidak, tentu harus ada yang dikatakan dengan metode pembelajaran. Ya, metode pembelajaran, media pembelajaran, materi pembelajaran, ya, sumber belajar atau referensi pembelajaran itu harus ada. Kemudian harus ada penilaian, ya, ada penilaian. Kemudian peserta didik itu harus, ya, dikaitkan semua antara guru, peserta didik, metode, media, referensi itu harus ada. Bukan hanya hasil belajar saja, tapi harus ada yang saya katakan tadi, media, metode, referensi, dan apa? Pemaparan isi daripada materi. Sampai sekian kira-kira. Ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah pas? Pas? Kalau begitu, kalau sudah pas, mudah-mudahan kalian mengerti semuanya apa yang saya paparkan. Saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tuliskan apa yang kamu dapat, apa yang kamu pahami terhadap materi evaluasi pembelajaran. Apa yang kamu pahami terhadap materi pembelajaran, ya, itu akan saya terima nanti minggu depan. Kalian kerjakan sekarang, saya akan terima nanti. Sekian dan terima kasih.